Assalamualaikum, nama saya Sarah Mega Mutiara Kartika, kelas 12 AP3, nomor absen 24. Saya di sini akan mempresentasikan yang berjudul praproduksi. Praproduksi adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan produksi. Praproduksi merupakan tahap perencanaan. Fungsinya agar segala sesuatu tersiapkan dan agar proses produksi berjalan sesuai konsep. Tahap praproduksi: merancang dokumen tahap produksi, konsep dasar video atau musik digital, peralatan pendukung video syuting, pekerjaan tim kru di balik layar. Tahap produksi: membuat dokumen tahap praproduksi, dokumen metode screen recording, proses praproduksi. Finalisasi naskah. Tentunya pembuatan naskah sudah dilakukan jauh sebelum praproduksi dilakukan atau sering disebut dengan tahap pengembangan naskah. Finalisasi naskah di sini saat tahapan atau status naskah sudah memasuki final draft setelah naskah sudah final. Naskah akan di breakdown kebutuhan film dari segi tim produksi maupun tim kreatif. Hasil breakdown ini tentu juga akan berpengaruh pada hal yang juga krusial, yaitu budget. Biasanya pembuatan naskah ini sudah terbayang talent yang akan kamu ajak untuk menjadi aktor dalam film kamu. Storyboard and shortlist. Storyboard dan atau shortlist akan memudahkan dalam memvisualisasikan cerita yang akan dibangun. Sutradara juga akan lebih mudah dalam berkomunikasi dengan penata kamera. Melalui storyboard atau shortlist bisa mengurangi misinterpretasi secara visual antara sutradara dan penata kamera. Terdapat prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam membuat storyboard agar mudah dipahami. Lokasi syuting. Pencarian lokasi untuk kebutuhan syuting terbilang menantang karena tidak sesuai tempat diperbolehkan menjadi lokasi syuting. Lokasi syuting harus bisa membangun cerita film. Misal, jika ingin membuat film tentang tahun 90-an, harus mencari rumah bergaya tahun 90-an pula. Mencari lokasi bisa dilakukan oleh sutradara atau produser. Namun banyak juga yang membutuhkan kemampuan manajer lokasi atau manlog untuk mencari lokasi yang sesuai. Tidak bisa dipungkiri, ada beberapa tempat justru menjadi terkenal setelah dijadikan lokasi syuting film. Di sisi lain, juga ada pilihan menggunakan studio untuk dibangun tergantung dengan kebutuhan film studio atau lokasi asli. Reach. Setelah menemukan lokasi dan mengumpulkan kru, tahap selanjutnya yang penting adalah reach. Apa itu reach? Reach adalah mengunjungi lokasi, biasanya dengan produser, sutradara, manajer lokasi, penata kamera, penata artistik, dan penata suara. Tiap divisi akan mulai bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka, dari penentuan blocking, mempertimbangkan gangguan suara, hingga menentukan layout produksi. Reading. Tahap reading penting dilakukan oleh aktor dan sutradara untuk mengetahui pendalaman karakter bagi aktor.
Sutradara juga bisa mengarahkan aktor sesuai dengan karakter yang ingin dibangun. Proses reading ini bisa mengurangi mispersepsi antara aktor dan sutradara dalam memahami karakter film mendalam. Karakter juga bisa dilakukan antara aktor saling membalas dialog. Ada baiknya setiap reading direkam agar menjadi bahan evaluasi bagi sutradara dan aktor. Fitting. Proses fitting itu juga penting. Tim penata busana harus menyesuaikan karakter dan tentu ukuran tubuh aktor sesuai memilih wardrobe. Warna baju dan cocok baju juga perlu disesuaikan dengan penata artistik. Apabila sesuai dengan color palette yang mampu ditampilkan, fitting ini tidak hanya dilakukan untuk memilih wardrobe saja, bisa dibarengi dengan tes make up juga. Rehearsal. Setelah tahap-tahap itu sudah dilewati, proses terakhir sebelum memasuki produksi adalah rehearsal. Kalau di teater lebih sering dikenal dengan gladi bersih. Dalam melaksanakan rehearsal biasanya tidak jauh dari hari syuting akan melibatkan kru dan aktor. Kegiatan seperti sedang syuting saja kok. Aktor berakting di depan kamera dengan blocking yang sudah tentukan. Perbedaan ini masih latihan agar saat hari syuting tiba sudah lebih siap. Sekian dari saya, terima kasih.